Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian selalu dirahmati Allah. Kita memperingati kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur pada Allah yang telah memberikan kita tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk melakukan dakwah, untuk beribadah pada Allah, dan tentunya ini adalah nikmat yang harus disyukuri. Berbicara tentang kemerdekaan, memang kemerdekaan ini adalah sesuatu yang dikaruniakan Allah kepada bangsa Indonesia, dikaruniakan kepada kita semua. Ketika Allah memberikan kepada kita kemerdekaan ini, tentu saja ada beberapa hal yang harus kita sikapi. Tapi sebelumnya, kita harus tahu bahwa secara fisik kemerdekaan ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Namun apakah kemerdekaan ini ada pada bangsa kita secara non-fisik? Nah, maka kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan merdeka. Jadi merdeka itu adalah sesuatu keadaan seseorang itu bebas. Seseorang itu bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dan sebenarnya tidak ada sesuatu yang namanya bebas yang tidak bersyarat. Pasti bebas itu ada maknanya dan ada syaratnya. Nah, kalau kita lihat tentang masalah kemerdekaan di Indonesia, itu dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar di pembukaan setidaknya ada 4 tujuan Indonesia ini dibentuk. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4, ikut berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia. Nah, yang pertama kalau kita lihat bagaimana dengan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Nah, ternyata masih banyak hal-hal yang bisa kita lihat di sini belum maksimal. Misalnya bagaimana kasus-kasus TKI di luar negeri, BMI di luar negeri yang mendapatkan perlakuan buruk yang misalnya belum bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Ketika mereka pulang pun tetap juga bermasalah. Mereka kemudian diperas, mereka kemudian diperlakukan secara tidak pantas. Ini adalah yang pertama mungkin. Yang kedua, kalau dikatakan memajukan kesejahteraan umum, maka yang kita lihat justru sebaliknya. Ketika harga-harga bertambah, listrik misalnya bertambah naik, atau misalnya orang-orang menjadi terbatas daripada pekerjaan-pekerjaan yang layak, dan juga kehidupan-kehidupan yang senantiasa semakin sulit pada saat ini. Nah, kalau mencerdaskan kehidupan bangsa, ini pun juga kita pertanyakan, apakah betul rakyat Indonesia sudah mulai cerdas? Kalau kita melihat Human Development Index dari tahun ke tahun, ternyata Indonesia tidak berkembang banyak. Dari tahun 2008, 2009 sampai sekarang Indonesia tetap berada dalam posisi-posisi ya 179, 178 dan seterusnya di antara negara-negara yang lain. Bahkan kalau kita lihat indeks membaca di Indonesia itu pun juga sangat sedikit sekali, 0,001% atau mungkin hanya sekitar 1 orang yang membaca di antara 100 atau 1000 gitu kan ya. Atau dalam 1 tahun rata-rata orang Indonesia membaca lebih kurang daripada 1 buku. Ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Masuk sekolah sulit gitu kan ya. Lalu kemudian orang-orang mengeluh tentang mahalnya masuk sekolah. Mencerdaskan kehidupan bangsa seolah-olah menjadi sebuah ironi. Kenapa? Karena seolah-olah yang boleh pintar hanya orang-orang yang punya uang, orang-orang yang kaya. Sementara yang tidak punya, ya mereka terbatas akses mereka terhadap pendidikan. Lalu bagaimana dengan ikut aktif untuk kemudian perdamaian dunia? Kasus Palestina sekarang kita bisa melihat ternyata Indonesia tidak banyak berbuat di situ. Mereka tidak banyak bisa melakukan sesuatu kecuali hanya mengutuk saja. Dan ini pun bisa menjadi pertanyaan. Nah, kalau gitu apa sih sebenarnya kemerdekaan itu yang hakiki? Saya teringat tentang sebuah perkataan ketika seorang Rib'i bin Amir itu ditanyakan oleh orang-orang Persia, kenapa kalian datang ke negeri kami? Kenapa kalian datang ke sini? Maka Rib'i bin Amir, sebagaimana juga jawaban ini disampaikan oleh petinggi-petingginya, kami datang untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada selain Allah, menuju penyembahan kepada Allah semata. Ini yang disebut dengan merdeka. Kemerdekaan adalah seseorang ketika mampu untuk menghamba kepada Allah secara total dalam segala macam aspek kehidupan. Nah, sebagaimana juga ketika seorang ibunya Maryam, ketika sebelum Maryam itu lahir, kemudian berdoa, Inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Kami mendoakan kepada Engkau ya Allah, bahwa apa yang di dalam perut kami ini akan menjadi muharraran, yaitu adalah orang-orang yang bebas, orang-orang yang menyembah pada Allah semata, yang berkhidmat hanya pada Allah semata. Maka penyembahan terhadap Allah secara total, inilah hakikat kemerdekaan, inilah hakikat kebebasan. Maka seseorang yang belum menyembah kepada Allah secara total tidak dikatakan bahwa dia merdeka, tidak dikatakan bahwa dia bebas secara total.
Nah, dalam konteks keindonesiaan, sekali lagi kita tidak menyangkal dan tentu kita harus mensyukuri. Kita harus senantiasa bersyukur pada Allah atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita yang mereka telah berjuang, disemangati oleh agama, diinisiasi oleh agama, diinisiasi oleh Islam untuk memerdekakan negeri ini, mengusir para penjajah. Namun penjajah-penjajah ini barulah pergi secara fisik. Namun secara pemikiran, penjajah-penjajah ini masih bercokol untuk menjauhkan seseorang manusia kepada penyembahan terhadap Allah secara total. Mari kita lihat dalam konteks Indonesia, untuk mengisi kemerdekaan ini yang telah diperjuangkan dengan susah payah, bagaimana cara kita untuk mendekatkan orang-orang, mendekatkan manusia, mendekatkan umat di Indonesia, seluruh bangsa Indonesia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat mereka menyembah pada Allah secara total, memberitahu pada mereka tentang kebaikan-kebaikan Islam, dan ketika Islam sudah menginspirasi, sudah menjiwai setiap sendi-sendi daripada negeri ini, barulah itu kita dikatakan merdeka secara hakiki. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang merdeka secara hakiki, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur pada saat ini, dan kita bersyukur dengan cara berdakwah dan mengajak orang kepada ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.